Untuk memastikan dihitungnya kawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dirinya 8. Loh, kita berdelapan ini. Terus siapa ini kamar mandi itu Hai wak gengku, welcome back lagi sama aku Stella Poppins. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita nyata dari negeri tetangga kita Malaysia, yaitu mengenai rumah sewa yang letaknya di Shah Alam dan disebut rumah sewa RM50. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kayak biasa kan wak gengan, tolonglah ditekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat lagi buat konten yang menarik untuk menghibur kalian dimanapun, kapanpun. Ya udah, langsung saja kita masuk ya wak geng ke ceritanya. Let's go into this dread. Cerita rumah sewa RM50 ini adalah salah satu rumah terseram di Malaysia dan sempat viral karena kengeriannya. Ini adalah cerita dari sumber yang pernah menyewa rumah tersebut dan akan aku bagikan ke kalian di sini. Awalnya cerita ini bermula dari 8 orang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Teknologi di Shah Alam atau UiTM. Kita sebut aja nama yang membagikan cerita adalah Roni ya dan 7 orang lainnya adalah Asmi, Sam, Wak, Bob, Lan, Saleh, dan Naim. So total mereka ada 8 orang. Jadi Roni dan beberapa temannya berencana untuk cari tempat tinggal yang dekat sama tempat kuliah mereka. Karena sebagian dari mereka kan datangnya dari luar Malaysia dan ada juga yang dari sekitarnya. Hanya saja mungkin jauh rumah mereka sama tempat perkuliahan, dan kalaupun pulang pergi kayak gitu kan habis waktu capek juga kan. Biasalah kalau anak kuliah itu pasti banyak yang mau dikerjakan, sibuk kerja kelompok atau ada jadwal kelas lainnya. Dan pulangnya jadi sorean kan. Jadi mereka putuskan, ya udahlah yuk lah kita sum-suman aja sewa rumah supaya lebih irit kita kan. Jadi ya udah setujulah 8 orang ini kan untuk sewa rumah bersama. Setelah dicari dan dicari, dapatlah mereka rumah sewa yang berdekatan dengan Wentworth. Kata Roni rumah ini cukup besar memiliki 2 tingkat, terus dalamnya ada 4 kamar tidur, 1 kamarnya di lantai 1, 3 kamarnya di lantai 2. Pikir Roni, cocok kali lah rumah ini buat kita kan. Karena mereka kan ada 8 orang kan kan yang sewa rumah itu. Jadi 1 kamar 2 orang lah dipikirnya. Sebenarnya kata si Roni, pas memasuki rumah itu perasaan mereka udah campur aduk Ada senang, takut, aneh, cemas. Pokoknya all in one lah perasaan mereka. Kenapa kok bisa campur aduk kayak gitu? Nah yang pertama kata si Roni, mereka hanya bayar uang deposit sebesar RM50 aja ke si pemilik rumah. Dan itu kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 170.000 gitu lah ya kan kan. Nah untuk biaya sewa mereka hanya perlu bayar di bulan kedua kata ownernya. Jadi bisa dibilang si owner ini kasih mereka free tinggal 1 bulan. Habis itu barulah di bulan kedua kalian bayar ya. Dan aneh nih kata si Roni. Terus pemilik pun bilang ke mereka, udah nak kalian gak usah bawa barang banyak-banyak masuk. Nanti kalian pas mau pindah ribet pula. Dari kata-kata owner ini aja udah aneh menurut si Roni. Kalau misalnya betah kan pasti mereka tinggalnya bakal lama di sana kan. Kalaupun mau keluar pasti mereka keluar kalau kuliahnya udah selesai. Ditambah lagi kata Roni, pohon di sekitar rumah itu rindang kali saking rindangnya sampai daun-daunnya itu masuk ke lantai 2 rumah. Nah malam pertama mereka tinggal di sana kata Roni, mereka nggak tidur karena kan sibuk noto-noto barang atau susun-susun barang kan. Habis itu mereka nonton drakor lagi. Jadi malam pertama mereka aman lah dilewati tanpa ada gangguan apapun. Keesokan harinya di hari kedua mereka tinggal. Nah inilah awal mula gangguannya terjadi Padahal itu masih terang kata si Roni, sekitar pukul 10.30 pagi lah. Salah satu temannya yang bernama si Asmi, dia orang pertama yang diganggu di sana. Jadi Roni cerita pagi itu si Asmi terbangun lah dia kan karena mau buang air. Pergilah si Asmi ke kamar mandi lantai 1. Sebenarnya di lantai 2 ada kamar mandi, cuman rusak kata pemilik itu, nantilah baru diperbaiki. Nah begitu si Asmi sampai depan kamar mandi, dilihatnya pintu kamar mandinya tertutup rapat, yang artinya ada orang di dalam kan. Pikir Asmi ya udahlah, aku tunggu aja lah. Tapi udah lama si Asmi menunggu, loh orang di dalam ini kok nggak keluar-keluar ya dipikirnya kan. Karena si Asmi udah sesak kali, diteriakinnya lah orang yang ada di dalam kamar mandi kan. Woi, siapa yang di kamar mandi itu? Tolonglah cepat keluar, udah sesak kali aku ini woi. Karena teriakan Asmi yang kencang kali, jadinya temannya 7 orang itu terbangun lah semuanya kan. Keluar mereka semuanya, datang menghampiri si Asmi. Kenapa kau Asmi teriak-teriak? Sampai terbangun loh kami semua ini kau buat. Tapi pas si Asmi lihat itu kaget dia. Untuk memastikan dihitungnya kawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dirinya 8. Loh, kita berdelapan ini. Terus siapa yang di kamar mandi itu katanya. Dan memang kata si Roni pada saat itu mereka berdelapan jelas-jelas melihat pintu itu terkunci rapat.
Karena kalau nggak dikunci pintu kamar mandi itu pasti agak terbuka dikit pintunya. Dan lebih herannya lagi, mereka mendengar dari arah dalam kamar mandi ada yang mencet flash closet. Weh, tahu kalian kan? Yang zaman duduk itu ada pencetan flash. Nah, ada yang tekan itu, ser gitu suara airnya. Makin deg-degan lah mereka ini, lihat-lihatan ini. Sampai salah satu dari 8 orang ini maju. Silan lah yang maju. Dari semuanya itu Silan memang paling berani. Kata si Roni, mungkin Silan ini berasal dari Bugis, makanya dia nggak ada takut-takutnya. Awalnya mereka nggak mikir hantu itu, mereka takutnya itu orang kan, entahnya ada pencuri masuk atau apa. Karena kan pencet flash, manusianya itu yang pencet flash biasa kan. Dan pada saat itu Lan secara paksa membuka pintu toiletnya. Awalnya memang udah didorong-dorong pun nggak kebuka kata si Roni. Tapi setelah lama dipaksa buka sama Silan, terbuka pintu itu tiba-tiba aja jadi enteng kayak gitu didorong katanya. Pas pintu terbuka, tahu ada apa di dalam? Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa di dalam, kosong melompong. Yang tadinya mereka yakin pintu itu dikunci dari dalam, tetapi setelah dibuka gak ada siapa-siapa. Akhirnya si Hasmi pun ketakutan lah, weh, gak jadi sesak dia. Tadi udah sakit kari perutku katanya, udahlah gak jadilah aku masuk ke dalam kamar mandi. Dan setelah kejadian pagi itu, kalian pikir gangguannya berhenti? Tidak. Gangguan kembali terjadi kepada mereka di malam hari, weh. Bahkan lebih parah lagi katanya. Jadi malam itu si Roni udah tidur dia kan. Lagi enak-enak tidur, udah nyenyak kali dia. Tiba-tiba ada yang menarik kedua kakinya sampai jatuh dia dari tempat tidur. Awalnya dipikir si Roni kan, apa pula kawan-kawanku ini main-main ya. Gak lucu loh weh kalian main-mainnya ini. Sampai terlempar aku ke lantai, kena kepalaku. Tapi pas si Roni buka mata, gak ada siapa-siapa di sana. Yang ada cuma satu kawannya aja yang tidur sama dia di kamar itu, Silan. Udah tengok-ngorok lagi dia katanya. Tapi si Roni berpikir lagi, weh, gak mungkin Silan yang buat ini. Dia aja tidur udah kayak orang mati, udah nyenyak kali gitu kan. Jadi Roni keluarlah dari kamar ya, mau diceknya. Mana tahu tadi kawannya tarik dia, terus mereka lari keluar kayak gitu kan. Pas keluar, memang si Roni dengar suara kawan-kawannya yang lain tuh lagi ketawa-ketawa. Disangkanya, oh mereka ini yang kerjain aku ini. Itu aja ketawa mereka. Nah, pas dicek sama si Roni, ternyata teman-temannya itu lagi duduk di ruang tamu bawah loh, nonton drakor mereka rame-rame. Makin bingung si Roni, nggak mungkin teman-temanku ini ya. Masuk lagi lah si Roni ke kamar ya kan. Tapi pas baru jalan kayak gitu tersentak si Roni. Kok Silan ada di bawah tadi nonton drakor? Tapi gak mungkin aja, jelas ku tengok Silan tadi tidur ngorok-ngorok dia. Tapi gak dicek si Roni sekali lagi ke ruang tamu itu, weh. Apakah Silan ada di sana? Apa di kamar? Dipikir Roni, udahlah, coba aja aku balik lagi ke kamar. Dan sebenarnya kata Roni pada saat itu dia agak takut. Tapi karena dia penasaran, dia pun memberanikan dirilah masuk ke kamarnya untuk ngecek. Dan begitu pintu terbuka, langsung dilihatnya ke arah tempat tidur. Pas dia lihat, nah, Silan ada di atas tempat tidur. Tapi saat itu, kata Roni, Lan tidurnya selimutan, nutupin semuanya kayak itu. Jadi dari luar itu tampak kayak ada benjolan kayak gitu loh, weh. Didekatilah sama si Roni. Setelah itu, ditarik si Roni selimutnya sampai terbuka semua. Karena kan dia harus memastikan bahwasanya itu Silan atau bukan. Tetapi setelah ditarik, yang dilihat Roni adalah sebuah nisan yang sudah retak-retak. Dan katanya saat itu juga suruh kamar itu berubah suasananya jadi berbau busuk dan anyir, sangat-sangat nyengat sekali. Roni yang tengok itu terkejut lah dia kan, weh kan. Sesegera mungkin dia lari sampai katanya dia merasa kayak nggak nginjak tanah larinya, terberik-berik dia lihat itu. Ya iyalah kan, weh. Kalau aku jadi si Roni pun antara aku pingsan atau lari terberik-berik, bisa jadi ngumpul aku, weh, di sana. Nah, si Roni ini langsung lari dia ke ruang tamu tempat temannya ngumpul nonton drakor tadi. Tapi begitu sampai di ruang tamu, ditengoknya lah. Ih, kemana kawanku ini semua? Kok hilang? Padahal dipikir si Roni begitu nyampe ruang tamu kan mau diceritakan ya kejadian itu ke 7 orang temannya. Tapi kok malah kosong ruang tamu itu. Dan setelah dicari-cari, ternyata kata Roni 7 orang temannya itu berada di luar rumah, weh. Duduk mereka bertujuh di luar sana. Ternyata mereka 7 pun udah diganggu tadi pas di dalam. Makanya pindah mereka keluar. Begitu sampai depan si Roni ngoceh lah kan. Memang kalian ya, gak kalian panggil aku. Kayak gitu kalian kawan namanya ya. Bisa kalian tinggalkan aku kayak gitu aja setelah kalian diganggu katanya. Padahal kan, weh kan. Kalau aku jadi kalau si Roni pun takut aku mau naik lagi buat bangunin si Roni. Kok kena tarik pula pas kita naik tangga itu. Atau ada penampakan apa nggak mati ya dari sana. Bisa jadi pun karena udah takut fokusnya hanya keluar aja, udah lupa kita sama teman kita yang ada di dalam. Nah, pas ngoceh si Roni ini sambil ceritakan kejadian mengerikannya tadi. Nah, mereka 7 ini pun menenangkan Roni, udah tenang kau ya.
Setelah keadaan udah tenang, mereka 8 pun berembuk lah. Harus melakukan apa dan bagaimana. Gak mungkin kita masuk lagi ke dalam kan, we kan? Orang udah kena horor kayak gitu. Dan pas saat itu pun jam udah menunjukkan jam 3 subuh kata si Roni. Mau minta tolong Ustadz, tapi mereka gak tahu di mana rumah Ustadz. Mau minta tolong tetangga, tapi tetangga kanan kiri mereka itu orang Chinese katanya. Akhirnya salah satu dari mereka yang namanya Saleh pun bilang lah, ya udah kayak gini aja we, kita ke resto hakim aja. Duduk kita di sana tunggu sampai pagi. Tapi saat itu mereka semua keluarnya nggak pakai baju we. Namanya laki-laki kan, cuma bokseran mereka di dalam rumah itu kan. Gak mungkin lah mereka ke tempat makan nggak pakai baju kan. Nah akhirnya terpaksa lah mereka masuk lagi ke rumah buat ambil baju, ambil HP, dompet sama kunci motor mereka. Tapi gak ada yang berani naik ke lantai 2. Jadi mereka putuskan untuk, udah ya Bob, kita pinjam aja baju kau sama si Naim. Karena si Bob sama Naim ini tinggalnya di kamar lantai 1. Yang ambil HP buat jaga-jaga cuma si Bob sama Naim aja. Yang lain kan HP-nya di atas. Dan duit pun pakai duitnya Naim dulu kata si Roni. Untunglah pada saat itu kunci motor mereka letaknya di lantai 1, digantung di dinding. Pas mau keluar dari rumah, teman Roni yang bernama si Wak ini melihat ada sesosok wanita berdiri di dekat pintu dapur. Wanita itu melambai dada kayak gitu sambil tersenyum ke arah mereka. Roni yang lihat si Wak ini mukanya pucat, ikutlah dia lihat. Nengok apa kawanku ini ya? Lihatnya ke dalam. Karena bingung juga kenapa ya kawanku ini kok tiba-tiba kayak gitu kan. Tapi pas Roni tengok ke arah pintu dapur itu, ikut shock dia wih. Dia pun melihat wanita itu dada sambil senyum lebar. Sampai mau kencing di celana katanya. Bahkan sampai di resto hakim pun kaki sama tangan Roni ini masih gemetar gak henti. Terbayang-bayang sama dia sosok itu. Sesampainya di resto hakim, mereka pun berbagi cerita ini. Dimulailah dari cerita si Wak dulu kan. Jadi pas itu kata si Wak sekitar pukul 12 malam, dia lagi sibuk download lagu. Tapi tiba-tiba ada bunyi kayak ada yang lempar-lempar batu ke jendela kamarnya. Tung, tung gitu kan we kan. Jadi di kamarnya si Wak ini ada jendela we yang hadap keluar. Nah mendengar suara itu si Wak niatnya ngecek lah kan. Siapa yang lempar jendela malam-malam kayak gitu kan. Dibukanya jendelanya dan dilihatnya keluar. Dan tiba-tiba dia nampak sesosok perempuan yang lagi duduk di atas pohon. Wanita itu pakai baju putih yang udah lusuh hampir kekuningan atau krem kayak gitu we. Tapi bajunya kayak koyak katanya. Terus rambutnya panjang sambil melihat ke arah si Wak dan tersenyum. Paniklah si Wak ini, ditutupnya langsung jendelanya. Habis itu dipikirnya dia mau lari ke kamar si Roni. Tapi waktu dia mau keluar kamar weh, ternyata di dekat pintu itu ada sesosok hantu anak-anak lagi duduk. Gak beranilah si Wak keluar. Diputuskan dia udahlah aku lompat aja dari jendela. Lompat si Wak ini nekat dia dari lantai 2 ke lantai 1. Terkilir kaki dia. Untung aja gak patah kata si Roni. Nah habis itu gantianlah si Asmi cerita. Jadi pas mereka udah mau keluar menuju resto hakim, ternyata si Asmi juga lihat sosok wanita yang dada-dada itu sama kayak yang dilihat sama Roni dan si Wak itu. Setelah itu teman Roni yang bernama Sam pun cerita kalau dia melihat hantu di platform rumah. Jadi pas tidur kayak gitu si Sam buka mata, hantu tersebut kayak melayang hadap-hadapan sama si Sam kayak gitu loh weh, sambil natap si Sam. Gila serem kali ini weh. Kalian bayangin tidur kalian kayak gitu buka mata ada yang melayang tengokin kalian. Ih. Habis si Sam, si Roni pun ceritalah ke teman-temannya seluruh kejadiannya tadi secara lengkap dan detail. Nah ingat kalian kan, pas si Roni bilang dia lihat teman-temannya rame-rame di ruang tamu lagi nonton. Semua temannya bilang, gila kau ya Roni ya, kita nggak ada loh nonton di ruang tamu jam itu. Jadi siapa weh yang dilihat si Roni rame-rame tadi kan Wigan? Ih serem kali loh cerita ini, sumpah lah weh. Saking takutnya biar tahu kalian, si Asmi itu rupanya udah terkencing dia di celana. Sampai udah kering celananya itu bau ompol. Terus si Sam yang saking takutnya pun pakai sandal kanan sama kiri beda kata si Roni. Tapi saking enaknya cerita mereka baru sadar. Loh weh, kok kita berenam aja weh? Mana si Naim sama si Saleh? Nah dari mereka semua kan si Bob ini yang bawa HP kan. Jadi si Bob cobalah telepon ke HP-nya si Naim sama si Saleh. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Habis itu si Roni bilang lagi ke Bob, Bob telepon lagi lah. Tapi kali ini si Bob telepon sambil dibukanya speakernya supaya bisa didengar lah sama teman-temannya kan. Tapi di kali kedua ini teleponnya diangkat weh. Tapi yang angkat bukan suara Naim, melainkan suara perempuan yang cekikikannya sampai melengking kali kata si Roni. Sampai merinding bulu kuduk mereka weh. Kayak bulu kudukku sekarang ini lah. Merinding kali aku, serem kali cerita ini, sumpah lah.
Mendengar itu langsung terdiam mereka berenam kan. Mereka putuskan udah weh, kita tunggu pagi aja ini. Habis itu kita baru balik ke rumah untuk cari Naim sama Saleh. Singkat ceritanya udah pagi lah kan. Jam 7.30 mereka balik ke rumah. Pas sampai depan rumah, pagar sama pintu mereka itu terbuka lebar-lebar weh kan. Kemarin mereka langsung lari. Gak ada yang nutup pintu gara-gara wanita melambai itu kan. Tapi udah sampai depan pun gak ada satupun dari mereka yang berani masuk. Duduk mereka di luar rumah itu kayak orang linglung, nengok sana, nengok sini, bingung harus kayak mana. Selama 20-30 menit kata si Roni. Terus gak lama HP-nya si Bob bunyi. Udah mati si Roni, aduh jangan bilang kita ditelepon balik lagi sama wanita kemarin ya. Sampai si Bob pun gak berani angkat. Akhirnya dari antara semua kan Silan yang berani kan. Silan lah yang angkat telepon itu. Pas diangkat, ternyata itu telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau si Naim ada di UGD karena kecelakaan katanya. Nah, pihak rumah sakit telepon ke Bob karena melihat ada missed call dari si Bob. Setelah telepon ditutup, mereka bingung ini. Kayak mana kita ya we? Kita harus urus Naim di RS, tapi kita harus cari si Saleh juga. Kayak mana ini? Nah, akhirnya mereka pun putuskan menelepon si pemilik rumah. Sementara Roni sama si Sam pergi ke rumah sakit untuk lihat keadaan Naim. Dan 4 orang lainnya bertugas cari si Saleh di sekeliling rumah. Takutnya kan kena seret makhluk itu atau pingsan di sana, dipikir mereka kan. Sesampainya di rumah sakit, Roni dan Sam pun langsung cari si Naim. Tetapi saat menemukan Naim, Roni sangat kaget weh karena keadaan Naim sangat parah. Kata dokter, Naim korban tabrak lari dan kakinya itu kayak kena lindas kayak gitu loh weh. Dan dokter nggak bisa banyak menolong juga. Roni pun merasa kalau umur Naim ini udah gak akan lama lagi karena darah yang keluar pun banyak kata si Roni. Sam di sana udah nangis, dia gak sanggup dia lihat si Naim. Roni pada saat itu duduklah dia di samping si Naim kan. Naim masih bisa ngomong dia, hanya saja udah terbata-bata weh. Sebelum Naim menghembuskan napas terakhirnya, Naim bilang ke Roni kayak gitu. Ron, maaf ya, aku minta maaf kali udah nyusahin kalian. Dan ulang-ulang si Naim ini minta maaf kata Roni dan akhirnya Naim pun meninggal dunia. Setelah itu Roni menguatkan hatinya dan menelepon teman-teman lain untuk mengabarkan kalau Naim sudah tiada. Habis itu nggak lama orang tua Naim pun datang. Roni yang memikirkan Saleh pun mengajak Sam untuk yuk kita balik ke Shah Alam lagi untuk mencari si Saleh. Dan sampai di rumah itu Roni udah lihat banyak kali orang bantu mencari Saleh, tapi nggak ketemu juga. Sampai akhirnya orang tua yang tinggal dekat sana meminta tolong ke Ustadz. Hingga pada lepas asar barulah mereka menemukan Saleh sedang duduk di atas gundukan kecil yang letaknya di belakang rumah. Herannya kan weh, sebelum itu orang-orang udah mencari ke sana juga, tapi nggak menemukan ada si Saleh. Tapi ya udahlah dipikir si Roni kan, yang penting si Saleh ini udah ketemu. Dan di hari itu juga mereka memutuskan ayo weh kita keluar dari rumah ini. Dan mereka ambil semua barang-barang mereka serta barang Naim juga. Mereka pindahlah ke rumah yang lebih dekat lagi dari tempat kuliahan mereka, tepat di pintu belakang kuliahan. Dan kata Roni dia pun sempat kesal sama yang punya rumah ini. Kok gak kasih tahu keadaan rumah itu ya? Dan dari sini terjawablah pertanyaan mereka kan, kenapa si pemilik rumah hanya minta bayar 50 ringgit aja. Dan uang sewa bulan pertama nggak usah dibayar dulu. Ibaratnya kayak kalian test drive lah dulu kan. Ya kalau aman tandanya si penyewa cocok sama makhluk di sana. Gitu mungkin kan pikir si owner. Dan sepindahnya dari situ si Roni pun demam selama 3 hari weh. Sementara si Saleh ini badannya masih sakit-sakitan. Setelah keadaan udah agak membaik, Roni akhirnya beranikan diri untuk buka mulut menanyakan suatu hal ke Saleh. Karena katanya sebelum si Naim meninggal, ternyata Naim ada bilang ke si Roni untuk menanyakan sebuah rahasia ke Saleh. Jadi ternyata di hari pertama saat mereka di rumah itu, Naim sama Saleh udah buat masalah weh. Mereka ke belakang rumah terus tampak gundukan kecil. Dicangkul lah sama si Saleh kan. Sementara si Naim menendang-nendang tanah itu. Mungkin karena inilah pikir si Roni, jadinya si Naim kecelakaan dan kakinya bonyok kena lindas. Dan malam saat kejadian mereka diganggu hantu, Saleh sama Naim juga diganggu weh. Tapi hantu itu kejar Saleh sama si Naim sampai lari ke jalanan. Dan saat itulah tiba-tiba motor datang dan menabrak Saleh dan Naim. Heran weh, Naim pada saat itu terlempar hingga tengah jalan. Sementara Saleh hanya jatuh di pinggir jalan atau tepi jalan aja. Seketika datanglah sebuah motor dan melindas kakinya si Naim. Habis itu Saleh ngaku dia nggak ingat apa-apa lagi. Ingatannya sampai sana saja dan sadar-sadar dia udah ditemukan teman-temannya di gundukan kecil di belakang rumah itu. Saleh pun bingung sebenarnya kok bisa dia sampai di sana. Padahal kan dia larinya sama Naim ke arah jalan besar katanya. Kok bisa si Naim aja yang kena musibah? Sementara Saleh baik-baik aja pas ditemukan. Tapi 3 bulan setelah Saleh cerita ke Roni, Saleh jatuh sakit dan Saleh pun meninggal dunia.
Tapi penyebab meninggalnya Saleh nggak tahu kenapa weh. Tiba-tiba aja katanya. Dan kata Roni, dokter pun nggak tahu kenapa si Saleh meninggal. Kan setelah dicek itu sebenarnya Saleh nggak ada sakit apa-apa. Tapi nggak tahulah kok bisa meninggal. Dan Roni yakin semua yang dialami Naim dan Saleh ada kaitannya dengan gundukan di belakang rumah. Karena mereka udah jahil kan weh kan. Digali mereka terus ditendang-tendang lagi. Dan di akhir cerita Roni pun menambahkan pesan agar penduduk yang berada di area 2 Syah Bandar atau tulisannya di sini Section 2 untuk wanti-wanti dengan rumah tersebut. So inilah akhir ceritanya weh. Kita doakan arwah Naim dan Saleh tenang di sisi Yang Maha Kuasa ya. Dan sekilas cerita ini hampir sama dengan cerita KKN Desa Penari, di mana 2 orang yang melakukan hal buruk juga meninggal setelahnya. So dimanapun berada jangan jahil ya wak gengku. Jangan-jangan gundukan kecil itu sebenarnya makam seseorang gak sih weh? Kuburan kayak gitu nah. Karena sinkron kan sama yang dilihat si Roni pas dia buka selimut itu kan nampak batu nisan. Bagaimana wak gengku yang di Malaysia? Pernah nggak kalian lewat rumah tersebut? Atau mungkin ada wak gengku yang punya cerita horor pribadi tentang rumah sewa ini juga kan, mana tahu pernah coba untuk menyewa rumah itu? Komen di bawah ya wak gengku kalau kalian ada cerita soal rumah ini dan info lah weh, masih ada gak rumahnya sekarang di sana? Wak gengku yang di Malaysia info ya ke aku ya. Dan buat wak gengku yang punya cerita horor dan mau aku bacakan di cerita momok, kalian boleh kirim cerita kalian di email yang ada di description box. So thanks buat kalian yang udah klik video ini dan udah nonton sampai habis juga. Aku Sela Popin, sampai jumpa lagi di next Kismis dan cerita momok. Bye bye wak gengku. Hihihi. Bye bye.